Jalintim Sumatera di Banyuasin terendam banjir. Gubernur bantu pembebasan lahan kolam retensi. Lapas Muara Enim gelar pengajian Ramadan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, diguyur hujan selama 3 jam, jalur lintas timur kilometer 14 Sukajadi Talang Kelapa direndam banjir. Ketinggian air mencapai 50 cm, menyebabkan antrian panjang yang memperlambat laju kendaraan. Lalu lintas di Jalan Timur akibat tergenang air hingga 50 cm mengakibatkan lalu lintas terganggu, bahkan sempat terjadi kemacetan panjang. Beruntung, kemacetan berhasil diurai oleh tim Satlantas Polres Banyuasin. Bagi kendaraan roda 4 atau lebih, kedalaman 50 cm ini tidak terlalu berarti. Namun tidak bagi kendaraan roda 2 yang terancam mogok. Polisi mengarahkan ke pengendara baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang tidak mau terjebak banjir untuk mencari jalan alternatif agar tidak terjadi penumpukan kendaraan yang berpotensi macet. Jadi untuk pengendara diimbau untuk melintasi Taman Tiga Putri guna mengurangi volume kendaraan yang terus semakin meningkat. Warga berharap agar pemerintah membersihkan kemungkinan parit di tepi jalan lintas Sumatera yang tersumbat hingga memicu banjir. Dari Banyuasin, Ahmad Syaful, iNews melaporkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengecek lokasi kolam retensi Simpang Bandara pada Rabu siang. Upaya ini dilakukan demi menanggulangi musibah banjir yang terjadi di Kecamatan Sukarami, Palembang. Pemerintah provinsi juga dan pemerintah kota Palembang membebaskan lahan. Selanjutnya akan dibangunkan kolam retensi oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8. 4 hektar lahan rawa yang berada di Simpang Bandara Sultan Mahmud Badruddin II Palembang di Jalan Lepak Jaya, Kelurahan Kebun Bunga Palembang akan dijadikan kolam retensi demi mengatasi banjir yang kerap dikeluhkan warga Bumi Sriwijaya. Gubernur Sumsel Herman meninjau langsung lokasi yang akan dijadikan kolam retensi. Pemerintah provinsi dan kota Palembang berupaya menyelesaikan pembebasan lahan warga. Sementara itu pengerjaan akan dilaksanakan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera Selatan. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar 62 miliar rupiah, di mana akan dibagi menjadi 2 tahap dan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Herman Deru menjelaskan jika kolam retensi ini rampung dapat mengurangi debit air, setidaknya mengurangi dampak banjir di 3 kelurahan di Kecamatan Sukarami, Palembang. Mereduksi atau mengurangi dampak genangan air di beberapa tempat, khususnya 3 kelurahan yang akan teratasi banjirnya. Jadi karena di sini tempatnya memang menurut FS yang paling layak dibuat kolam retensi. Tentu butuh dukungan pemerintah pusat, masyarakat, tentu pemerintah provinsi dan kota ini akan serius mengatasi banjir. Untuk apabila pembebasan lahan selesai, kami siap tender di bulan November tahun ini. Semoga tendernya lancar, langsung kita kerjakan Januari 2023. Ya, tahap pertama. Tahap pertama kita menggali komnya, menggali tampungan. Lalu tahap keduanya kita kelengkapan pompa dan lain-lain. Herman Deru juga meminta dukungan warga terkait pembebasan lahan demi kepentingan masyarakat luas. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Desa Quran Rumah Tahfiz Yatim Duafa yang berada di Lorong Indonesia, Kecamatan Kalidoni, dilaunching secara langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada Kamis pagi. Deru kagum dengan adanya Desa Quran di tengah kota. Desa Quran ini memiliki luasan 5.000 meter persegi dan di tahap pertama luas bangunan baru mencapai 1.800 meter persegi. Suasana yang asri begitu terasa saat memasuki Desa Quran karena beragam tanaman ada di pelataran Desa Quran seperti adatin, bidara, anggrek, dan cabai. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan hal ini modal kepercayaan masyarakat yang menitipkan anaknya di sini. Produknya jelas yakni bisa membaca Al-Quran dengan kelebihan banyak ekstrakurikuler yang produktif, seperti bercocok tanaman yang tadinya perseorangan dikelompokkan di sini. Hal ini sejalan juga dengan program Pemprov Sumsel yang membuat sebanyak-banyaknya rumah tahfiz. Menurutnya, satu desa satu rumah tahfiz sudah tercapai, tapi terus dikembangkan dalam kelompok atau komunitas tertentu. Di mana tempat ini sudah mendapat kepercayaan. Ini yang paling penting, modal besarnya adalah kepercayaan dari masyarakat, para orang tua yang sudah menitipkan anaknya di sini. Produknya sudah jelas tadi. Membaca Al-Quran, dan ini selaras dengan program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengembangkan rumah tahfiz sebanyak-banyaknya. Meskipun kita sudah terlampaui dari target, yakni jumlah satu desa satu rumah tahfiz, tapi terus kita kembangkan dalam kelompok-kelompok tertentu, dalam komunitas-komunitas tertentu. Salah satu mata pendidikan spesial yang ada di sini yaitu ketahanan pangan yang nantinya bisa berguna di kemudian hari. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Bindar Sumsel dan FBI gelar vaksin di bulan Ramadan. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, mereka ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di
Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, nggak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Yang lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, merujuk fatwa MUI nomor 13 tentang vaksinasi tidak membatalkan puasa, Forum Batak Intelektual yang bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara Daerah Sumsel menggelar vaksinasi. Vaksinasi ini diberlakukan untuk masyarakat umum dengan dosis 1, dosis kedua, hingga booster. Forum Batak Intelektual menggelar vaksinasi perdana di bulan suci Ramadan dengan menggandeng Badan Intelijen Negara Daerah Sumsel. Hal ini merupakan agenda berkala terkait percepatan vaksinasi untuk menuju herd immunity atau suatu kekebalan terhadap infeksi dari berbagai penyakit menular. Selain itu, merujuk surat edaran pemerintah terkait syarat melakukan perjalanan jauh atau mudik, yakni telah melaksanakan vaksinasi booster. Menurut Jusak Tarigan selaku Kabak Dukops Binda Sumsel, pihaknya melaksanakan vaksinasi 10.000 per hari dengan target satu bulannya 310.000. Sedangkan untuk target nasional Badan Intelijen Negara yakni 40 juta per tahun. Dimulai dari mulai awal Ramadan. Jadi setiap hari capaian kita sampai dengan saat ini belum pernah kurang dari 10.000. Capaian Binda Sumatera Selatan. Memang iya lebih besar di sebelum puasa, hari biasa lebih besar. Dan di awal-awal memang sedikit ada kekhawatiran karena belum keluarnya fatwa MUI pada saat itu. Tapi setelah adanya himbauan dari pemuka agama, saya lihat antusiasme masyarakat sekarang udah mulai normal. Di Forum Batak Intelektual DPD beserta DPC Kota Palembang untuk kegiatan kita hari ini melakukan vaksin mendukung program pemerintah khususnya di Kota Palembang. Sudah berapa lama kegiatan dipersiapkan? Untuk persiapan vaksin ini kurang lebih 1 minggu. Saya mewakili ketum menghadiri acara vaksinasi di Sumatera Selatan. Kita sendiri dari pusat, kita sangat-sangat mendukung kegiatan ini yang dilakukan Forum Batak Intelektual yang ada di Sumatera Selatan. FBI bersinergi bersama pemerintah dalam kegiatan sosial, salah satunya pelaksanaan vaksinasi di kantor DPC Forum Batak Intelektual di Jalan Ponorogo, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami dengan target 300 kuota vaksin per hari. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Puskesmas Kutaraya Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Oki memberikan pelayanan kesehatan indoor dan outdoor bagi masyarakat demi tercapainya pelayanan prima.
Pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dilakukan Puskesmas Kutaraya dibagi menjadi 2 layanan, yakni pelayanan indoor dan pelayanan outdoor. Pelayanan indoor yakni berupa pelayanan di dalam gedung atau di puskesmas langsung, seperti pelayanan kesehatan umum, gizi, mata, dan lain sebagainya. Sementara itu, untuk layanan outdoor atau di luar gedung, diantaranya percepatan vaksinasi door-to-door ke masyarakat di wilayah kerja puskesmas, 9 kelurahan, dan 6 desa yang ada. Kemudian, layanan posyandu dan lansia, serta screening penyakit tidak menular. Sedangkan syarat bagi masyarakat yang ingin berobat, jika memiliki fasilitas BPJS, maka syaratnya sesuai dengan BPJS, dan jika tidak memiliki BPJS, maka harus dengan syarat umum. Kalau di dalam gedung ini kita lakukan pelayanan ada pengobatan umum, ada pelayanan kesehatan mata, pelayanan gizi dan lain-lainnya. Ada 16 item pelayanan yang ada di puskesmas kita khusus di dalam gedung. Dan jika ada pelayanan di luar gedung ini kegiatan percepatan vaksinasi juga kita melaksanakan door-to-door ke seluruh wilayah kerja Puskesmas Kutaraya, yaitu 9 kelurahan dan 6 desa. Masyarakat dihimbau untuk segera memeriksa kesehatannya jika sudah mulai merasakan kondisi yang tidak fit. Pihak puskesmas menjamin stok obat-obatan aman hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa tidak ingin melewatkan bulan suci Ramadan begitu saja. Kodim 0402 OKI menggelar lomba azan dan MTQ bekerja sama dengan pondok pesantren yang berada di Ogan Komering Ilir. Menggelar lomba azan dan MTQ merupakan salah satu cara yang dilakukan Kodim 0402 OKI mengisi bulan suci Ramadan yang penuh barokah. Kegiatan itu melibatkan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Oki, termasuk Kanwil Depak Oki. Lomba yang tetap disiplin protokol kesehatan ini dengan harapan agar keimanan dan ketakwaan semakin meningkat. Selain itu, guna mengembangkan bakat dan minat santri dalam ilmu agama yang selama ini telah diperoleh saat menimba ilmu di pondok pesantren, sehingga nantinya muncul bibit-bibit insan yang religius. Bagi pemenang lomba akan diberikan piagam pembinaan untuk memacu semangat agar terus belajar. Persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan lomba pun sudah dimatangkan jauh hari agar berjalan dengan lancar dan sukses. Kegiatan lomba azan, kemudian ada lomba tilawah kepada para santriawan dan para santriwati yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir. Pada kesempatan ini kami juga mencoba untuk melaksanakan kegiatan tersebut, di mana supaya pada saat di bulan Ramadan ini tidak hanya dilewatkan begitu saja, tapi ada kegiatan-kegiatan yang bisa berdampak positif bagi remaja, kemudian bagi anak-anak yang sedang melaksanakan kegiatan pendidikan di pesantren. Peserta lomba diminta semangat dan menjaga kesehatan dalam mengikuti perlombaan agar meraih hasil yang maksimal. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Lapas Muara ini menggelar pengajian Ramadan. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, diduga kehabisan makanan dan hendak mencari ternak warga, seekor ular sepanjang 2 meter masuk ke pemukiman warga melalui jalan raya. Kemunculan ular tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas warga. Ular sepanjang lebih dari 2 meter ini dievakuasi dari jalanan oleh pengendara roda 2 yang melintas di Jalan Sematang Borang, Kecamatan Saku, Kota Palembang pada Rabu malam. Ular dengan bobot kurang lebih 15 kg ini sempat melilit tangan warga saat hendak dimasukkan ke dalam karung besar. Namun dibantu warga lain, akhirnya ular yang berasal dari semak belukar di seberang jalan tersebut dapat dievakuasi di dalam karung. Menurut keterangan warga, ular tersebut datang dari hutan di seberang jalan dan hendak menuju ke pemukiman warga. Diduga, ular tersebut kehabisan makanan di habitatnya dan hendak mencari ternak warga untuk dimangsa. Tahu lewat dari sini aja. Dari sama-sama itu, nyebrang ke jalan ya? Oh itu. Itu ada luka Pak? Tidak. Tidak ada. Berapa meter panjangnya Pak? Paling 2 meter lebih dikit. Lebih dikit. Ini jenisnya apa sih Pak? Apa namanya? Sawo. Sawo. Ular sawo itu. Tadi ada di pinggir jalan itu tadi Pak? Yang rencana ularnya bawa kemana Pak? Nah, nggak tahu lah. Diamankan dulu Pak ya? Sebentar. Ular tersebut rencananya akan dilepas liarkan kembali oleh warga ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 hari menjadi program yang dilakukan oleh Lapas Kelas 2 Muara Enim saat di bulan Ramadan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan ini bertujuan agar warga binaan memiliki bekal saat kembali kepada masyarakat.
Berbagai kegiatan diberikan kepada warga binaan permasyarakatan di lingkungan Lapas Kelas Muara Enim. Salah satunya adalah pengajian Al-Quran dengan menyelesaikan 1 juz dalam 1 hari. Kegiatan yang dilakukan dalam 3 rentang waktu, yakni pagi, sore, dan malam hari. Tujuannya selain untuk memberikan bekal secara batin dan modal WBP kembali ke masyarakat, agar nantinya bisa ditularkan kepada masyarakat terutama keluarga yang terdekat. Para warga binaan mendapatkan bimbingan dari para petugas lapas. Selain membimbing para warga binaan yang menyelesaikan 1 juz per hari, para warga binaan yang belum bisa atau belum sepenuhnya mengerti tentang membaca Al-Quran juga mendapatkan bimbingan baik dari petugas maupun dari sesama warga binaan. Untuk program One Day One Juz kita laksanakan setiap hari. Nah, seperti hari ini, kita perhatikan ini paling tidak kita harus menyelesaikan 1 juz. Untuk sehingga nanti pada saat selesai daripada Ramadan ini, anak-anak sudah khatam Al-Quran. Kami berharap bahwasanya anak-anak yang sudah kita dididik di sini, nanti insya Allah ada perubahannya setelah mereka kembali kepada keluarga dan masyarakat. Sementara itu, warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti kegiatan ini sangat gembira. Selain mereka bisa beribadah dengan khusyuk dan fokus, mereka juga mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru mengenai agama, khususnya membaca kitab suci Al-Quran. Motivasinya biar lebih lancar baca Al-Quran, mendapatkan amal. Udah Al-Quran, kalau sekarang lagi jalan juz kelima. Juz kelima. Dari awal ketiga. Berarti dari awal Ramadan itu? Dari awal Ramadan. Antusias WBP ini terlihat dari banyaknya keinginan mereka yang ikut dalam kegiatan keagamaan. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Tawuran ini terjadi saat para remaja dari kota Bambu Selatan dan Utara Tengah membangunkan sahur. Tiba-tiba saja satu kelompok remaja yang menamai kelompoknya Junior Jatipulo menyerang menggunakan senjata tajam. Satu remaja meregang nyawa akibat senjata tajam, sedangkan 2 lainnya mengalami luka. 8 pelaku yang masih di bawah umur diamankan polisi, sementara 7 diantaranya masih berstatus pelajar di sekolah dasar. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit. Pada saat itu memang anak-anak mau acara membangunkan sahur ya. Sahur antara anak-anak dari KBU sama KBS. Seperti biasa sebetulnya. Sebenarnya dan sudah kita lokalisasi juga. Cuma waktu itu ada penyusup mungkin ya dari anak-anak Jatipulo ini
Mereka menamakan dirinya dari Junior Jatipulo di IG-nya itu. Memang sebelumnya ada akun-akun tantangan-tantangan di situ yang kami perhatikan. Akhirnya terjadilah itu. Saling ledekan, akhirnya ada korban. Kedelapan pelaku dititipkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara Cipayung, Jakarta Timur untuk menentukan kelanjutan proses hukum pidana atau pemberian diversi terhadap kedelapan anak di bawah umur ini. Tawuran antar warga terjadi di Lambur, Kota Tual, Maluku, Rabu kemarin. Bentrokan melibatkan puluhan pemuda dari Ohoibun Atas dan Ohoibun Bawah. Kedua kelompok saling serang dengan menggunakan batu, pedang, dan busur panah. Akibat bentrokan tersebut, dua pemuda mengalami luka-luka. Satu di antaranya langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menerima perawatan medis usai dipanah. Polisi yang tiba di lokasi langsung menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang semakin memanas. Keadaan kembali kondusif ketika massa berhasil dibubarkan oleh polisi. Warga sekitar mengaku resah karena bentrokan ini sudah 2 kali terjadi. Rumah mereka bahkan ikut rusak karena terkena lemparan batu. Cuma hanya mengharapkan saja bapak aparat ini, lebih khusus pihak kepolisian dan perangkat Ohoi, kalau bisa menertibkan itu para penduduk-penduduk liar yang ada yang tidak memiliki ini KTP, yang hanya datang sebentar waktu, bikin kacau di Ohoibun. Habis itu mereka pergi, kita Ohoibun Atas dan Ohoibun Bawah bermusuhan setiap waktu. Warga meminta agar polisi dan aparat desa dapat secepatnya mendamaikan pertikaian antar warga tersebut. Sementara polisi masih terus melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi bentrokan. Dari Kabupaten Maluku Tenggara, Dedi Rumangun, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya pemirsa, sebuah program baru tayang di iNews setiap Senin hingga Jumat yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, dan juga laporan, serta apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, pemirsa. Dan bersama saya, Pram Senjaya, dan rekan saya Rizka Amelia. Selama 1 jam kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Ya, Rizka dan juga pemirsa, ini Anda juga bisa menghubungi kami pemirsa melalui alamat email laporpolisi.inews@gmail.com dan jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Nah, sebelum kita mengawali informasi pertama pemirsa, bagaimana nih Rizka perjalanan dari rumah menuju studio iNews di Kebun Siri Jakarta Pusat ini? Wah, tampaknya memang sudah kembali normal ya, karena memang sekitar 2 minggu terakhir atau mungkin bisa jadi dari pertengahan bulan lalu ini jalanan sudah kembali normal. Sudah mulai normal kembali. Kayaknya kalau ketinggalan 1 menit ini berdampak sama semuanya seperti kalau telat dari rumah. Ya, jadi teringat kemarin itu saya terjebak macet begitu, jadi akhirnya agak sedikit terlambat. Kita akan langsung ke informasi pertama ya. Ini masih terkait juga dengan kendaraan karena harus mengisi BBM pemirsa. Nih kita ke informasi pertama, yang ini Polda Sulawesi Barat berhasil mengungkap kasus penipuan BBM bersubsidi berjenis solar sebanyak 6,4 ton. Para pelaku ini diketahui menimbun BBM subsidi di belakang rumah. Dari 3 orang yang ditangkap, 1 orang ditetapkan sebagai tersangka. Inilah penggerebekan yang dilakukan tim Krimsus Polda Sulbar di tempat penimbunan BBM bersubsidi di Mamuju, Sulawesi Barat. Polisi menemukan ratusan jerigen berisi 6,4 ton BBM bersubsidi yang disembunyikan pelaku di mobil pick-up serta belakang rumah. Dalam kasus ini, 1 orang pelaku berinisial FA sudah ditetapkan sebagai tersangka dan 3 lainnya masih berstatus saksi. Pengungkapan ini bermula saat tim Subdit Tipiter Polda Sulbar melakukan patroli dan menemukan sebuah pick-up yang membawa ratusan jerigen solar. Polisi pun langsung mengikuti mobil pembawa solar tersebut menuju ke rumah yang dijadikan tempat penimbunan di kawasan Sinyonyo, Kecamatan Kaluku. Alhamdulillah malam itu juga kita temukan
barang bukti sebanyak 6,4 ton BBM solar bersubsidi yang sudah ditampung oleh pelaku. Jadi pada saat itu juga kami langsung melakukan penindakan di lokasi, polis lain, dan menyita seluruh barang bukti yang ada di lokasi di TKP tersebut. Polisi masih terus melakukan pengembangan termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik SPBU yang menjadi tempat pengambilan solar oleh pelaku. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendy Christian, iNews melaporkan. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ya pemirsa, untuk langsung mengetahui perkembangan terkini dari kasus penimbunan 6,4 ton solar bersubsidi, kita saat ini sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Barat, ada Bapak Kombes Pol Syamsu Ridwan. Halo, selamat pagi Pak Syamsu. Selamat pagi Mas Fran. Selamat pagi Mbak Rizka. Selamat pagi Pak Syamsu. Pak Syamsu, ini langsung saja informasi terakhir, ada penetapan satu tersangka begitu dari hasil penimbunan solar ya begitu ya sebanyak 6,4 ton. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ini update-nya seperti apa? Iya, terima kasih Mbak. Jadi sehari setelah penangkapan kita sudah langsung tersangka. Untuk kronologi kejadiannya, pada saat ini memang kita menghadapi masyarakat BU. Setelah kami cek di Pertamina sebenarnya kuota untuk solar di wilayah Sulawesi Barat itu sebenarnya cukup, tapi kok masih banyak jadi antrian. Oleh karena itu dari sudin militer patroli malam itu di salah satu SPBU di tempatnya di Kaluku kita menemukan ada mobil pickup yang mencurigakan. Di dalamnya ada antigen, terus kita tidak langsung tangkap, kita waktu itu kita buntuti sampai selesai, dibawa kemana. Setelah kita buntuti di TKP di rumahnya itu kita temukan banyak sekali antigen. Kita tangkap, kita dan Oke, baik Pak Syamsu, ini informasi terakhir nih, infonya ada penetapan satu orang tersangka. Lalu ini apa perannya dan apakah ini bekerja sendiri atau terlibat dalam jaringan? Untuk yang tersangka itu adalah sebagai pemilik ya, yang pemilik modal, dia membeli kendaraan, dan dia juga membeli BBM tersebut. Untuk yang lainnya ada 4 orang, 1 orang saksi sebagai sopir, 1 orang lagi sebagai kernet, dan yang lainnya adalah operator dari bus. Ya Pak Syamsu, ini dari hasil penyelidikan Anda, sudah berapa lama Pak ini mereka melakukan aksi ini Pak? Untuk pembelian ini sudah sekitar 4 bulan ya. Dan namun setiap solar yang masuk, mereka rata-rata mengambil sekitar 2-5 ton. Jadi kalau ada solar masuk, mereka sudah tahu ini, saya masuk ya, malamnya benar bergerak dan
mungkin bersama dengan BU dia akan membeli banyak 2-5. Ya, Pak Syamsu, ini kan banyak sekali jumlah yang ditimbun ini. Ini mereka membeli secara berkali-kali atau satu kali dibeli atau seperti apa Pak Syamsu? Setiap ya, jadi setiap ada pengiriman dari Pertamina ke SPBU, mereka sudah ini malamnya beroperasi mengambil sekitar antara 2-5 dia beli, dia timbun, terus dia jual kembali ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Oke, baik. Pak Syamsu, artinya ini mungkin adakah keterlibatan dari pihak SPBU? Kami menduga kemungkinan ada. Kami sudah mendalami. Kan semua akan kita terangkan, kita yang terlibat ya baik operator maupun pemilik SPBU pasti kalau terlibat ya tindak. Sudah diketahui Pak ini motifnya apa ini Pak mereka melakukan ini Pak? Motifnya ya itu untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi mereka membeli dengan harga subsidi 5.010 dan mereka menjual dengan harga 6.100. Untuk saat ini dari keterangan mereka menjual kepada pengusaha-pengusaha tambang yang ada di wilayah itu juga ada indikasi ke pengusaha-pengusaha juga ya. Iya. Pak Syamsu, ini kan BBM saat ini lagi diburu atau lagi sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar dan warga seluruhnya. Ini antisipasi dari pihak kepolisian seperti apa? Apakah nanti ada petugas pengamanan khusus yang akan berjaga di setiap SPBU di sana atau seperti apa? Ya, beberapa hari yang lalu kita sudah lakukan nah juga ini ya kita tetap melakukan pengawasan dan juga penindakan tentunya apabila menemukan adanya oknum-oknum yang melakukan peniaga BBM ini, baik penimbunan maupun penyelewengan dan transportasi BBM. Baik, terima kasih Kombes Polisi Syamsu Ridwan ini selaku Kabid Humas Polda Sulawesi Barat. Sudah bergabung Bapak bersama kami, terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas dan sehat selalu ya Pak. Terima kasih Mbak dan Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat mengungkap kasus penyalahgunaan lagi-lagi BBM bersubsidi jenis biosolar. Ya, ini polisi menetapkan 2 tersangka yang hanya merupakan supir truk sebagai kurir, namun belum menemukan dalang di balik penimbunan ini. Petugas di Treskrimsus Polda Sumatera Barat menahan 2 tersangka berinisial R dan T yang berperan sebagai supir truk dan kurir pelaku penimbunan BBM bersubsidi jenis biosolar di Kota Padang. Pelaku tertangkap ketika membeli menggunakan jerigen di SPBU di daerah Pitameh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, kemudian dipindahkan ke mobil tangki berulang kali. Para pelaku kemudian diketahui menjual kembali ke lokasi industri di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan harga tarif BBM industri. Dan tentunya terkait dengan ini kami akan mengembangkan terus siapa saja yang terlibat dan kita minta pertanggungjawabannya. Cukup tersangka dijerat pasal berapa, Komandan? Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dengan ancaman pidana 6 tahun dan denda 60 miliar. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan hasil pengembangan dari laporan masyarakat yang curiga dengan aktivitas dari para pelaku. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dari Sumatera Barat kita beralih ke Bali. Kali ini kita akan berbicara terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Polda Bali ini mendapatkan tangkapan besar narkoba senilai 60 miliar rupiah dari pentolan ormas dan anggotanya di Villa Kuta Utara, Badung, Bali. Nah, ini barang bukti yang diamankan pemirsa, ada 38 kg narkoba dan ini berbagai jenis dan ratusan butir pil ekstasi. Terima kasih. 3 pelaku, KS usia 35 tahun, AAGOP usia 48 tahun, dan KS usia 48 tahun terancam pidana mati tentang peredaran narkoba dan psikotropika. Tim kepolisian Polda Bali mendapatkan tangkapan kakap dari Villa Kuta Utara, Badung, Bali
ditemukan 35 kg sabu senilai kurang lebih 56 miliar rupiah. Lalu ditemukan juga 2 kg ganja, 2 gram kokain, 1,5 kg MDMA dalam berbagai kemasan dan 200 gram diskotropika. Sabu didatangkan dari luar negeri, namun petugas masih mendalami keterlibatan para pelaku dengan jaringan narkoba internasional. Narkotika yang terbesar yang pernah dilakukan oleh Polda Bali selama kurun waktu 2 tahun belakangan ini, Bu, apabila ditaksir nilainya kalau ini adalah 1 kilo lebih, ya ini 1 kilo lebih ini harganya kurang lebih 1 kilo itu 1,4 M. Ya, kalau total berarti diperkirakan jadi 56 miliar. Dari penyelidikan petugas terungkap ketiganya memiliki peran masing-masing, mulai dari menerima paket hingga mengedarkan di kalangan wisatawan dan warga asing di kawasan Canggu, Kuta Utara. Dari Denpasar, Indra Ari, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah truk trailer bermuatan tepung terigu terjun ke sungai di Pantura, Cepiring, Kendal, Jawa Tengah. Nah pemirsa, ini sebelum terjun ke sungai, truk menabrak pembatas jalan. Namun informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut pemirsa. Tetaplah di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15. Hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Truk trailer berplat nomor polisi H1878AS terjun ke sungai di Jalan Pantura, Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Truk yang dikendarai Muhammad Anggar Saputra ini mengangkut 40 ton terigu pakan ternak dari Surabaya menuju Bekasi. Diduga sopir mengantuk, kemudian kemudi oleng ke kiri dan menabrak pembatas jalan hingga terjun ke sungai. Beruntung sopir truk selamat karena sejumlah warga yang melihat kecelakaan langsung menyelamatkan sopir yang terjebak di kabin truk. Start dari Semarang. Jam berapa? Dari sore lah, terus berhenti di Kaliwungu. Kira-kira di kecepatan berapa pas mau jatuh itu? Karena paling 20-an Pak, gak ada. Dia ngantuk, kaget ya. Sejumlah warga dan petugas membantu menyelamatkan barang bawaan dan mengevakuasi truk dari sungai. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit laka Satlantas Polres Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Kejadian yang sempat gue baca adalah insiden yang mencoreng dunia pendidikan di Karangasem, Bali. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Amlapura disorot gara-gara menginjak bahu siswa yang sedang dia hukum push up. Ayolah Pak Guru,
Mengajarkan disiplin ke siswa itu memang perlu. Memberi hukuman push up juga wajar jika memang bersalah. Tapi setiap aksi itu punya batasannya, Pak. Jangan berdalih jengkel, terus kita lupa bahwa sebagai orang dewasa, kita tidak berusaha memaksakan kehendak. Apalagi sampai memaksa cara ekstrim. Tugas guru itu bukan hanya mengajar, Pak. Guru itu digugu dan ditiru. Selain itu juga sebagai perwakilan orang tua yang harus memiliki pola pikir seorang pengasuh. Gue yakin tidak semua guru seperti itu. Tapi jujur, kejadian semacam ini bukan pertama kali terjadi. Untuk pihak sekolah, perekrutan guru bukan dipilih hanya dari kemampuan pengetahuan dan mengajar saja. Tapi juga harus dari kemampuan mendidik tegas yang mengayomi. Karena dari kalianlah anak-anak bangsa justru mencontoh tingkah laku. Gue Bang Ano akan menjadi suara bagi mereka yang resah dan takut. Gue akan menjadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Saat ini ada laporan pengaduan yang masuk. Pelapor ini bernama Ibu Dian. Ibu Dian, apa laporan yang Anda ingin sampaikan? Iya, terima kasih. Memberi saya kesempatan untuk melaporkan. Pada tanggal 3 Maret 2022, saya membeli handphone lewat Instagram dengan harga promo. Setelah itu, sebelum move ke WhatsApp dari pihak admin Instagram tersebut, ada kontak WhatsApp yang mengaku sebagai owner all shop tersebut. Lalu mengkontak saya via video call. Dia menjelaskan bahwa barang yang saya pesan ternyata ilegal dan saya harus membayar harga asli sementara hanya untuk melegalkan barang, lalu uang saya kembali. Dia hanya ngomong melegalkan barang lalu uang saya kembali. Saya tidak tahu bahwa barang tersebut ilegal. Di mana wilayah lokasi yang ingin Ibu laporkan? Saat itu di Jakarta Selatan. Selama ini apa upaya hukum yang sudah Anda lakukan? Saya sudah melapor tapi belum ada tindakan. Apa harapan yang ingin Anda sampaikan ke pihak berwenang saat ini? Saya harap saya mendapatkan tindakan yang secepatnya sehingga uang saya bisa kembali. Itu saja yang saya harapkan. Baik Ibu Dian, baik. Saya akan bantu menyuarakan laporan Anda agar sampai ke pihak yang tepat. Semoga bisa muncul titik terang dan kasus Anda. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak. Nah, sekarang gue akan membacakan laporan pengaduan yang sudah masuk. Dari @roni.sanjaya185. Area Bekasi dan Cipinang sering tawuran Pak Polisi. Tolong ditindak. Selanjutnya laporan dari @andiardians2801. Sepanjang BKT rawan banget begal itu Pak. Malah gelap banget. Lampu ada tapi nggak nyala. Tolong patroli daerah sana Pak. Soalnya saya selalu lewat sana kalau pulang kerja. Kalau bisa tambahkan juga lampor biar nggak was-was. Semua laporan akan gue tampung dan gue sampaikan ke pihak terkait. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. ...28 unit mobil pemadam kebakaran Pemkot Surabaya diterjunkan untuk memadamkan api di Tunjungan Plaza 5 Selasa sore. Petugas sempat mengalami kesulitan saat memadamkan api karena bangunan yang terbakar berada di ketinggian. Namun kurang dari 1 jam, petugas berhasil memadamkan api.
Hingga saat ini belum diketahui dari mana awal titik api. Petugas mencurigai titik api muncul di antara 3 lantai, yakni antara lantai 10, lantai 5, dan lantai 4. Guna memastikan asal api, petugas masih menunggu hasil olah TKP dan uji lapor dari pihak kepolisian. Di lantai 5 itu sudah aman, tapi bau memang masih menyengat. Tapi asap turun di lantai 4. Sekarang lantai 4 yang pekat sekali asapnya di lantai 4. TP5 connectingnya TP5 sama TP4 di lantai 4-nya. Itu sekarang yang asapnya lagi pekat, itu masih dicari sama teman-teman apakah dari situ gitu sumber apinya. Sampai sekarang belum kepastiannya, nanti dari lab Polda yang akan betul-betul mendeteksi itu. Cuman dari kita masuk dari restoran-restoran itu baunya memang yang sangat menyekat di restoran. Tugas damkar memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dan untuk mencegah munculnya titik api baru akibat rambatan, tugas terus melakukan pembasahan termasuk dengan menggunakan 3 mobil Bronto Skylift untuk menyemprotkan air dari ketinggian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sebuah informasi kecelakaan di mana sebuah truk yang syarat dengan penumpang terbalik di kawasan distrik Minyambou, Manokwari, Papua Barat. Ya, akibat kejadian tersebut ini 18 orang tewas dan lainnya terluka. Ya, Rizka dan juga pemirsa, kemarin ini atau tepatnya kemarin dini hari sebuah truk yang mengangkut 29 petambang emas terbalik di kawasan distrik Minyambou. Dan ini ada sebanyak 18 penumpang pemirsa tewas dalam kecelakaan yang terjadi pada pukul 3 waktu Indonesia Timur, di mana 13 orang ini Rizka meninggal dunia di lokasi kejadian dan sementara 5 orang lainnya meninggal di rumah sakit. Ya, usai kejadian ini polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui sebenarnya apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Hasil penyelidikan sementara kecelakaan ini terjadi akibat truk kelebihan beban penumpang. Oke. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15. Hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews.